Ada 8 emiten yang mau listing sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Enaknya beli yang mana? Nanti kita bahas ya. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Dan kita bahas IHSG-nya dulu. Mana nih IHSG-nya? Begini dia. IHSG hari ini melemah 0,5% ya. Tutup di 6881.25, lower low candle-nya seperti yang kita bahas kemarin. Ini ceritanya IHSG ada peluang ini IHSG dengan hari ini bikin lower low, maka kita perhatiin besok ya. Kalau ternyata besok turun lebih dalam ke bawah 6815, berarti peluang untuk ke bawah 6745 jadi lebih besar dan menuju 6600. Ya meskipun saya masih tetap ngarep dia berhasil ngetes 7000-an atau 7000 sekian dulu lah ya, karena hari ini juga meskipun merah, candle dengan body merah tapi bodinya kecil dan menyisakan shadow bawah yang lebih panjang daripada body. Jadi kemungkinan pergerakan IHSG di waktu dekat ini ada kemungkinan terbatas nih, range-nya 6800-an sampai 6970 itu. Mudah-mudahan bisa membalik biar enak lah untuk tradingnya ya. Jadi ada sentimen yang tanda kutip negatif juga. Menteri Keuangan ngumumin kalau target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini dipangkas lagi dari yang sebelumnya 5,2% targetnya jadi 4,7 sampai 5%. Ya, dipangkas lah. Jadi targetnya nggak setinggi sebelumnya, tapi ya oke lah, mudah-mudahan bisa nyampe 5% ya. Mudah-mudahan. Tetap stay safe aja buat yang lagi trading, kemudian tetap pasang strategi jualnya, stop lossnya, trailing stopnya, take profitnya supaya nggak lupa jualan. Ya, dipasang. Oke, sekarang kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu lah ya. Kita bahas saham yang udah kasih cuan. Saham yang belinya beberapa hari atau beberapa waktu sebelumnya sih, yaitu si Tower. Si Tower ini belinya beberapa waktu yang lalu karena area belinya udah disamperin, level per entry di 490 sorry, dan level entry di 464 belum disamperin. Beberapa waktu sebelumnya sempat harga turun sampai low-nya di 472, jadi sempat turun di antara level per entry dan entry kemudian naik. Hari ini nyamperin target TP1 di 590, jadi udah kena target lah hitungannya. Jadi bisa di TP dulu. Happy cuan, udah bisa take profit dulu. Kebetulan di komen YouTube juga ada yang nanya juga. Jadi Tower enaknya gimana buat yang udah punya barang? Take profit sebagian dulu boleh, buat yang masih mau simpen. Trailing stop atau conditional order sell-nya boleh dipasang di 530. Gitu ya. Jadi kalau ke bawah 535 exit dulu aja. Jadi kan masih cuan. Ya, mudah-mudahan terjawab juga bagi yang lagi nanya. Kalau baru mau beli sih bukan di sekarang ya, bukan di harga sekarang sih. Saya lebih masih pilih di area 490 dan 464 itu. Kemudian oke, sekarang saham yang masih ada di dalam list ya. Saham yang masih ada di dalam list ada pertama SMDR. SMDR hari ini tutupan melemah 0,7% setelah tadi sempat naik ke 314. Strategi sebelumnya itu beli ngantri di 292 atau 290. Stop lossnya di bawah 278. Belum dapat barang, antriin dulu aja nggak masalah. Mudah-mudahan disamperin ya, 290, 292. Disamperin dan mantul ke atas. Mudah-mudahan mantulnya bisa sampai breakout 368 dan menuju 400 gitu ya. Selanjutnya ada ULTJ strategi kemarin buat yang belum punya barang itu beli ngantri di 1310 1305. Hari ini dapat barang karena low-nya sempat sampai 1300 dan tutup di 1305.
Dan stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 12.70, target TP1 ada di 13.90 dan target TP2 di 14.65. Mudah-mudahan sih bisa ke target TP2 ya, tapi paling nggak ke target TP1 juga oke sih ya. Next ada HRTA. Si HRTA sepertinya buat yang ngantri di 600 hari ini pada dapat barang ya. Mudah-mudahan dapat. Hari ini melemah 3,3%, turun, volumenya kecil, mudah-mudahan besok bisa mantul. Tapi hati-hati nih kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan turun ke bawah 550 sebelum naik ke 700-an, berarti cut loss. Exit dulu aja nggak masalah ya. Karena 550 ini pullback terakhirnya dari kalau kita lihat strukturnya, pullback terakhir di 550, kalau turun ke bawah 550 berarti ada peluang turun lebih dalam. Nutup gap ini bisa jadi ya di 500 atau bahkan ke bawah 500. Gitu sih. Kemudian berikutnya ada PGO. Kok bekas? Nah, ini dia. Hari ini melemah lagi, PGO melemah 1,8%, tutup di 1360, lower high lower low candle-nya. Ini sih buat yang udah punya barang masih aman disimpan ya, selama nggak turun ke bawah 1260, karena dari strukturnya juga pullback terakhir di 1260. Jadi aman lah, disimpan dulu nggak apa-apa. Buat yang baru mau beli, ya ini boleh dibeli sih. Hari ini merah, turun, volumenya kecil, lebih kecil dari kemarin malah. Boleh dibeli, stop loss tetap di bawah 1260. Ya, targetnya juga tetap di sekitar 1600 dulu, nggak masalah. Berikutnya ada cuan. Nah, ini yang hati-hati ya. Harapannya bisa nggak pakai drama ke 14.000 atau bahkan 15.000, malah hari ini bikin bearish engulfing. Melemah 5,9%, tutup di 12.050. Hati-hati nih. Kalau cuan ke bawah ke 11.000 bulat atau lebih bawah, berarti ini bisa dianggap double top nih. Sah double topnya. Dan ada peluang turun lebih dalam, target teoritisnya udah bisa diukur dari sekarang ya. Misalnya dia turun ke bawah 11.025, target teoritisnya kurang lebih di 9.000. Jadi udah bisa diperkirakan area target penurunannya kalau misalnya turun ke 11.000 bulat atau lebih bawah. Jadi buat yang sudah punya barang dan niatnya pengen ngehold, manfaatin atau pengen nangkep momen corporate action cuan yang mau stock split ya, mudah-mudahan sih bisa ke 15.000, mudah-mudahan. Tapi tetap antisipasi, kalau ke 11.000 atau lebih bawah sih saya pilih exit ya, gitu. Ya begitu. Sebelum kita bahas saham yang di request, kita bahas yang tadi tuh IPO nih. IPO lagi banyak nih. IPO-nya itu ada 8 saham. Meri, PMUI, ASPR, PSAT, CDA, Coin, CHIK, dan BLOG. Dari sekian ini, dari 8 emiten yang mau IPO ini, saya persingkat aja ya, nggak usah diliatin satu-satu. Saya udah pilih 3 yang menurut saya ini oke lah. Kalau misalnya pengen beli dari 8 ini, suruh pilih 3, ya saya pilih 3 saham ini. Gitu ya. Dan alhamdulillahnya juga bisa lihat rangkuman reportnya di websitenya Pintraku juga ya. Ini saya buka nih. Yang pertama si PSAT, ini pelayaran dia ya. Iya. Dia di apa namanya? Pelayaran. Kemudian supaya adil ngebahasnya, ya udah kita bahas dari kita lihat rasio-rasionya aja. Oke sih, ini rasio current rasionya 3,5, kemudian DER-nya 0,2 kali itu oke. Kemudian ROE 20 kali itu oke. Bagus sebenarnya. Dan kemudian kalau kita mau lihat ini sebenarnya ini saham murah atau mahal, langsung aja ke sini nih. Ke area ya, mau nggak mau kita lihat per PBV-nya ya. Meskipun itu bukan patokan yang saklek, tapi kalau kita mau compare, bolehlah lihat ininya dulu. Si book value-nya di bawah 1 loh.
ini hitungannya murah, pairnya di bawah 10, pairnya 5 kali, 5, sekian kali lah dari apa namanya, kalau harga penawarannya 900 kan, harga penawaran umumnya 900, berarti 5,48, anggap aja 5,5. Dibandingin dengan kompetitornya LP, HTM, Nelly, bisa dibilang yang paling murah. Jadi pertama si PSAT ini saya suka. Kemudian faktor berikutnya adalah saham yang ditawarkan nggak banyak, 2 juta lot lah ya, 2 juta lot itu nggak banyak. Jadi biasanya sih ya, kalau saham yang ditawarkan itu relatif sedikit, kemudian sahamnya harga saham yang ditawarkan itu tanda kutip nggak mahal, atau tanda kutip bisa bilang murah dari ya rasio itu, analisa sederhananya, atau kalau kita mau compare sederhananya dari rasio marketnya itu tadi, biasanya oke, gitu ya. Kemudian berikutnya ada si apa nih, Trimitra Trans Persada, belok nih ya, si belok nih, belok juga transportasi dia. Belok ini pertama saya sering ketemu truknya di jalan. Kemudian kedua, saham yang ditawarkan juga hitungannya nggak banyak, 5 juta lot. Dan kita lihat si rasio keuangannya ya. Rasio keuangannya bagus, ROE 29, ROA 16, terus net margin 10%, oke lah, net margin 10%, meskipun lebih dari 10% itu lebih baik. Ya, kalau net marginnya si PSAT tadi itu kan net profit marginnya ini 24%-an ya. Ya oke, lebih oke. Ini 10% ya oke lah. Gitu ya. Kemudian utangnya cenderung tanda kutip kecil ya, DR-nya 0,8 kali ya, 0,8 kali sih nggak kecil sih dibandingin dengan si nah DR-nya 0,2 ya, PSAT lebih kecil ya. Saya suka yang terutama utang berbunganya itu nggak banyak gitu, karena di masa-masa ekonomi yang kayak gini nih, opini pribadi saya, semakin gede leverage itu juga semakin meningkatkan resiko. Kemudian kita lanjut aja langsung ke sini, per PBV-nya. Kalau mau baca sendiri detail ringkasannya, ini bergerak di bidang apa segala macam, bacalah ya sendiri. Saya langsung to the point, yang mana yang difokusin aja dilihat. Nah, ini per PBV-nya book value 1, sekian kali, 1,6 kali, pernya di bawah 10, masih hitungannya murah, meskipun bukan yang paling murah kalau kita bandingkan dengan kompetitornya di satu sektor yang sama ya. Ada ASA book value-nya sekitaran 1,3, pernya masih 6,5 gitu ya. Ya, meskipun bukan yang paling murah tapi oke lah. Ya, bisa dipilih. Dan saham yang ditawarkan di IPO 5 juta lot itu nggak banyak. Bukan yang paling sedikit, tapi juga nggak banyak gitu. Ini nih yang sahamnya ditawarkannya banyak, si CDIA. Si CDIA saham yang ditawarkan mana nih? 124 juta lot. Ini banyak cuy. Tapi hype-nya karena grup PP ya. Jadi hype-nya dapet tuh. Apapun alasannya, apapun yang disajikan di laporan keuangannya, yang jelas faktanya dia grup PP nolong dongkrak, jadi hype-nya jadi dapat. Oke, kalau kita lihat rasio-rasio keuangannya, nah mana nih, nah, EBITDA-nya 28%. Oke, sebenarnya bagus. Kalau hype-nya lagi pamornya kencang, banyak difavoritkan orang-orang, dari kemarin-kemarin belum muncul jadwalnya juga banyak yang nanya, itu rasanya wajar sih, karena ya memang kinerjanya oke lah ya.
di atas kertas oke. Terus terus apa namanya, DR-nya oke, nggak terlalu gede juga asetnya, asetnya lagi, utangnya sorry. Kemudian apakah ini murah? Bukan yang paling murah. Kalau kita lihat price to earning rasionya ini malah mahal hitungannya ya. Meskipun book value masih di bawah 2. Tapi dari apa namanya, beberapa dari 2 saham yang udah dibahas tadi, ini hitungannya mahal. Ya, ini hitungannya mahal sih. Tuh, hitungannya bisa dibilang ya mahal. Kemudian yang agak ganjel di saya tuh saham yang ditawarkan banyak banget ini, 100 juta lot ya, 100 berapa tadi, 24 juta lot. Jadi kalau misalnya mau di ranking, opini pribadi saya, pilihan pertama saya ada di PSAT, kedua ada di Belok, ketiga ada di CDIA. Ini karena rame aja. Jadi kalau CDIA mungkin ya beli terus beberapa kali, atau ya hari pertama, atau mungkin kalau hari keduanya masih naik, jualan cukup sih. Kita lihat aja ntar kita dapat berapa persen dari yang di subscribe di CDIA ya. Jangan lupa disiapkan accountnya buat yang pengen beli IPO. Oke, gitulah. Sekarang kita lanjut ke saham-saham yang di request di kolom komen. Ada beberapa saham nih yang di request ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 saham yang di request di kolom komen. Yang pertama SSIA. SSIA akhirnya ditutup menguat 3,3%. Seperti yang dibahas kemarin, cuman ya kalau misalnya tadi udah kejual mungkin kena trailing stop, ya udah nggak apa-apa. Kemarin sini sempat beli buat fast trade, harusnya udah punya barang. Kalau kita lihat momentum indikator juga masih di atas 70, ini masih belum ada tanda pembalikan yang signifikan dan masih ada peluang untuk lanjut naik, mudah-mudahan sih bisa nyampe 2000 ya. Jadi kalau misalnya masih punya barang dan masih mau hold, dari strukturnya pasang trailing stop atau sejenisnya atau conditional order sell di 1600 boleh. Terus di yang lebih kecil ya situlah ya, 1600 trailing stop atau sejenisnya. Karena di daily-nya juga outside bar hari ini. Kalau breakdown 1605 ke 1600 atau lebih bawah, ada peluang atau ada kemungkinan turun lebih dalam. Siapa tahu ngetes 1500 gitu ya. Terus berikutnya ada Toba. Si Toba ini menarik buat dipantau besok, siapa tahu ini ngegas buat fast trade copet gitu ya. Nah ini nih, tapi agak apa namanya, level yang diincar agak tinggi sih, 800. Lebih enak kalau naik ke atas 800. Mudah-mudahan besok ke atas 770, ke atas 775 ya, 780 gitu. Terus kalau ke atas 800 ada peluang lanjut naik ke resistennya sih. Saya lebih prefer yang ini ya, sekitar 890, meskipun highest close-nya itu dia di 925. Dia bikin doji, kemudian bikin candle merah. Nah ini 3 candle tanggal 19, 17, dan 16 Juni kemarin itu jadi pola bearish reversal yang cukup kuat sih ya. Kalau kita lihat strukturnya, pullback terakhir masih di bawah nih. Ini ada peluang bikin, atau dia bisa jadi bikin apa namanya, hidden bullish divergence juga, karena zigzagnya sih dari bawah sini naik ke sini. Ini jadi minor roll lah intinya 530-nya. Kemudian ini inside bar juga, jadi kalau breakout 800 ada peluang dia nembus ke atas 955. Tapi hati-hati kalau turun ke bawah 710. Jadi ya strateginya kalau misalnya pengen banget beli Toba, pokoknya besok pengen beli Toba gitu ya, stop lossnya di bawah 710 aja. Tuh, itu sih paling. Kalau misal kena stop loss, tungguin di sekitar range-nya agak lebar dikit ya. Kalau range-nya ya dari 645 sampai 530, meskipun saya lebih incer area 580 sampai 530-nya. Itu. Ya.
Bukan inside bar ini ding. Tapi tetap kalau naik ke atas 800 ini ada peluang untuk ngegas ke 900-an lagi. Mudah-mudahan sih ke atas 800 ya. Stop lossnya berarti ya di bawah 710 itu. Kemudian berikutnya ada JIHD. JIHD ini sebenarnya masih di area beli. Dan setupnya di bulan April lalu itu masih bisa dipakai. Selama dia nggak turun dan tutup di bawah 492. Ya, faktanya sampai sekarang masih bertahan di atas 500 ya. Ini tutup di 525. Iya. Jadi mudah-mudahan ini JIHD-nya mantul ke atas lagi sih. Tapi ya kalau misalnya udah punya barang, jangan lupa dipantau atau pasang stop loss langsung boleh di 490 atau sedikit di bawahnya. Lebih prefer closing-nya kalau kondisi kayak gini sih, karena kalau ternyata tutup di 492 atau di atas 492 setelah turun ke bawah 492 ini nggak jadi break structure, nggak jadi belum sah jadi tanda penerusan tren, karena masih faktanya berarti masih direspon jadi support nih si 492 nya kan. Kecuali tutup di bawah 492 berarti sah ini jadi tanda penerusan downtrend gitu sih. Mudah-mudahan mantul, dan kalau misalnya pengen beli ini boleh dibeli sebenarnya. Stop loss di bawah 492 kalau tutup di bawah 492 dan target TP1 di 1040 belum dites. Terus ada JIHD, udah ring. MDKA. MDKA sih saya pilih exit ya, atau setidaknya exit sebagian lah. Terus sisanya diapain? Sisanya pasang trailing stop. Pasang trailing stop di 1970. Kenapa di situ? Karena kalau kita lihat di intraday pullback terakhir dari swing naik nih ya, dari low di bulan apa ya? Bulan Juni. Ya, low di bulan Juni sini. Pullback terakhirnya itu situ di 1975. Jadi kalau ke bawah 1975 ya exit dulu aja. Begitu ceritanya. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ini sih udah cuan harusnya, karena kemarin strateginya beli di 1800, harusnya udah dapat barang, dan minimal sih di tanggal 26-nya 18.15 di sekitar 1800-an pernah di spill ya. Jadi targetnya cuma di 2000, udah nyampe target dan jualan dulu sih nggak masalah ya, happy cuan ya. Terus Ratu, oke, si Ratu skenarionya saya masih tetap pilih dua skenario yang pernah dibahas di video-video sebelumnya, yaitu ngantri 6125 atau beli kalau break 7000. Karena sekarang masih di 6475 dan 1 2 3 4 hari ini 4 candle ini berada di dalam range candle tanggal 25, jadi masih inside bar. Jadinya ya udah saya nonton dulu aja. Kalau misalnya punya barang dan posisi lagi nge-hold nih, hold barang gitu ya, atau ya hold posisi, pasang aja trailing stop atau conditional order sell di 5650 atau 5600 lah paling bawah. Enggak lah, 5650 aja cukup sih. Kalau ke situ lagi ada peluang turun lebih bawah gitu ceritanya ya. Terus selanjutnya kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis 3 Juli 2025. Ada dua saham ya, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham yang pertama yaitu Astra. Astra beberapa kali dibahas ya. Hari ini menguat 2%, buat yang udah punya barang ya udah disimpan. Dan buat yang belum punya barang, ini jadi ada sinyal beli di area beli. Karena setupnya kebentuk dari bulan Agustus tahun lalu sih ya, jadi hampir setahun nih. Kemudian kalau kita zoom out lagi, kelihatan range-nya dia ada kemungkinan sideways dengan range yang makin menyempit, bikin symmetrical triangle lah, mudah-mudahan gitu. Dan kalau memang bikin triangle berarti ini lagi di area-area support. Di area support dia ada sinyal rebound. Dari mana sinyal reboundnya? Ini kalau kita ganti view-nya ke line chart, nah ada zigzag higher low nih ya. Kemudian muncul sinyal reboundnya itu di area beli, di antara level pre-entry dan entry.
di antara 4590 dan 4430, jadi silahkan dibeli. Mau beli langsung di 4540 silahkan, mau ngantri di 4500 silahkan. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 4290, dan targetnya saya masih incer 5200-an yaitu area target TP1 di 5250 situ ya. Kemudian saham kedua ada Medco. Oke, Medco saya tertarik nih. Hari ini memang tutup melemah 1,2%. Candlenya masih lower low, tapi bikin candle dengan shadow bawah yang panjang lagi nih. Kemarin bikin candle dengan shadow bawah juga. Hari ini bikin candle dengan shadow bawah tanpa shadow atas dan shadow bawahnya lebih panjang. Meskipun candlenya merah. Dan kejadiannya di area order block hitungannya. Iya, area order block ini hitungannya. Ya sih, meskipun ini order blocknya harusnya jadi level inducement, mudah-mudahan dia nggak turun ke bawah sini ya, ke bawah 1165. Dan sebenarnya kalau kita mau berstrategi stop loss yang idealnya itu di bawah 1165, tapi karena 2 hari ada rejection, candlenya nunjukin ada rejection, mudah-mudahan besok lanjut mantul. Jadi strateginya ada 2 skenario sebenarnya sih. Pertama, beli kalau naik ke atas 1270. Jadi kalau besok lanjut mantul naik ke atas 1270. Ini kalau kita geser ke intraday ini ada double bottom ya, neckline-nya sekitar 1270 tuh. Jadi kalau naik ke atas 1270 silahkan dibeli. Stop loss-nya cukup di bawah lu hari ini yaitu di 1210 boleh. Dan targetnya saya cukupkan dulu di sekitar 1400 ya, ke area gap itu tuh. Gitu ya. Atau skenario kedua, belinya di area hijau-hijau ini nih, sedekat mungkin dengan 1165 atau ngantri di 1200 boleh. Itu stop lossnya ya kalau turun ke bawah 1165. Targetnya di mana? Sama 1400-an itu dulu. Itu tadi 2 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai fitur GTC kalau mau ngantri. Manfaatin fitur conditional order kalau mau pasang sekarang di strategi buy break. Itu dulu dari saya. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.